Oke. Ya. Tadi kita jelaskan apa? Jadi sudah betul entah. Oke, jadi apa namanya? Jadi itu tadi mafhum turab yang harus yang boleh digunakan untuk apa? Untuk ghuslun najasah atau untuk apa? Tayamum. Jadi dia harus tohir dan juga tidak boleh turab itu tohir dan juga harus mutohir. Artinya boleh digunakan untuk mensucikan juga. Yaitu apa? Yaitu tidak boleh menggunakan turab yang mustakmal. Apa itu turab yang mustakmal? Turab yang mustakmal itu turab yang sudah digunakan sebelumnya untuk tayamum atau sudah digunakan sebelumnya untuk apa? Ghuslun najasah. Berarti itu turabnya apa? Mustakmal. Turab mustakmal itu hukumnya apa? Dia tohir tapi tidak mutohir. Paham ya? Oke. Nah, jadi turab di dalam apa? Secara umum turab di dalam ghuslun najasah dan di dalam tayamum itu apa? Itu sama, ya kan? Secara umum. Hanya ada beberapa perbedaan. Di sini perbedaannya akan kita sebutkan. Saya nukilkan kalam Imam Syarqawi. Qal wadhabitu anna kullama sahhat tayammum bihi. Ini perhatikan, antum harus perhatikan perbedaan antara turab tayamum dan turab apa? Ghuslun najasah. Karena secara umum keduanya sama, tapi perhatikan perbedaannya. Oke, wadhabit anna kullama sahhat tayammumu bihi ajza'ahuna. Oke, semua turab yang sah di tayamum itu sah juga di sini. Kecuali kecuali satu. Yaitu apa? Illa ar-raml al-mamzuj bima ya'in ka khallin jaffa. Oke, turab, ya kan, turab yang bercampur dengan yang sebelumnya sudah terkena, misalnya bercampur dengan sesuatu apa saja, bercampur dengan sesuatu yang cair, yang mana sesuatu yang cair ini mempunyai sifat bau ataupun warna yang mana sesuatu ini apabila bercampur yang mana sesuatu ini merubah sifat turab itu. Misalnya merubah sifat turab itu, merubah rasanya, merubah warnanya, ataupun merubah baunya. Oke, itu di dalam tayamum tidak ada masalah. Tetapi di dalam di dalam ghuslun najasah ini bermasalah. Kenapa? Karena dia akan merubah sifat air. Artinya kalau turab itu bercampur dengan khol atau dengan apa saja yang mana kemudian sudah kering, misalnya surahnya ada turab sebelum ini tersiram khol, tahu khol, cuka. Oke, tersiram cuka. Oke. Ketika sudah kering, maka digunakan tayamum walaupun turab itu rasa cuka, boleh. Oke, tidak ada masalah. Karena di dalam tayamum tidak ada syarat turabnya tidak boleh mutaghayyir. Paham? Tidak ada syarat turab tidak boleh mutaghayyir taghayyuran fahisan. Tapi di air ada syarat airnya tidak boleh mutaghayyir taghayyuran fahisan. Maka turab ini kalau mau digunakan untuk ghuslun najasah boleh, tapi dengan syarat dengan syarat tidak merubah sifat air, tidak mengubah sifat air. Kalau misalnya turab yang sebelumnya ini bercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah sifat air, ta'man walaunan warihan, maka tidak sah digunakan untuk tidak usah digunakan untuk ghuslun najasah. Tidak sah digunakan untuk ghuslun najasah bukan karena turabnya, tetapi karena dia akan mengubah sifat air. Yang mana sifat air ini syaratnya supaya dia menjadi air yang mutahhir tidak boleh yataghayyar bimukhalid taghayyuran fahisan. Mafhum ya? Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di bab air. Oke, kita lanjutkan ini kalamnya Imam Syarqawi. Wadhabit anna kullama sahhat tayammum bihi ajza'ahuna illa ramlil mamzuj. Jadi ini perbedaan yang pertama antara
antara turab tayamum dan turab ghuslun najasah. Oke, illa ramlil mamzuj bima'i'in ka khallin jaffa fayasihhu tayammum bihi wala yakfi fin najasah idza. Nah, wala yakfi fin najasah masih ada qaidnya. Tidak hanya sekedar apa turab yang apa? Turab yang bercampur dengan khol kemudian terus tidak boleh apa untuk ghuslun najasah. Ada qaidnya. Kapan layak fi fin najasah? Idza ghayyara al-ma' al-mamzuj huwa bihi taghayyuran katsiran. Oke? Nah, itu dobitnya kapan dia tidak boleh digunakan apa? Turab yang terkena apa? Sesuatu yang mughayyir ini kapan tidak boleh digunakan untuk apa? Ghuslun najasah. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian qal wa kullu ma ajza'ahuna, dan semua yang sah digunakan turab yang digunakan di dalam apa ghuslun najasah ini itu apa? Sahhat tayammumu bihi, sah untuk digunakan tayamum illa. Oke, kita lanjut ke perbedaan yang kedua. Illa ya maulana, illatin ar-ratab. Turab atau illatin turab atau tanah ar-ratab. Ar-ratab itu yang basah, yang lembab. Ya kan, turab yang basah ataupun lembab itu tidak sah digunakan tayamum. Paham? Tidak sah digunakan tayamum karena gubarnya jadi hilang. Oke, karena gubarnya jadi hilang, maka tidak sah digunakan untuk tayamum. Tapi di sini di dalam ghuslun najasah sah. Karena dia dapat yukadirul ma. Jadi kalau di tayamum sana itu ibrohnya dengan apa? Gubar. Kalau di sini ibrohnya dengan takdirul ma, artinya dia bisa yukadirul ma. Kalau di sana harus ada gubar, gubar yang tidak apa, yang tidak melekat, artinya tidak menempel dengan, artinya bisa berjalan apa, bisa berjalan di atas muka, artinya tidak menempel terus di muka. Oke, makanya nanti ada. Oke, nah illatin ar-ratab warramel alladhi yalsaku bil udwi. Nah, dan juga itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, di sini boleh apa? Di dalam ghuslun najasah boleh menggunakan ar-ramel alladhi yalsaku bil udwi. Artinya di dalam tayamum kita tidak boleh menggunakan turab atau ramel atau pasir yang mana dia karena sangat lembut. Dia apa? Dia itu begitu terkena kulit dia langsung menempel. Tidak sah di tayamum, tapi sah di mana? Di ghuslun najasah. Itu perbedaan yang keberapa? Yang ketiga. Nah, kemudian selanjutnya perbedaan yang keempat, warramlul mukhtalit bi ghairihi. Nah, warramlu al mukhtalit bi ghairihi, seperti apa? Al mukhtalit binahwi daqiq. Oke, al-mukhtalid binahwi daqiq atau bi ghairihi, terserah apa saja. Yang penting apa? Yang penting dia bisa yukadirul ma, itu sah di dalam ghuslun najasah, tetapi di dalam apa? Di dalam tayamum itu tidak sah. Oke? Nah, fa innaha tujzi'u huna la fit tayammum. Wa kadza yakfi huna la fit tayammum apa? Kama dzakarahu Ramli. Atifel itu ada. Atifel itu semacam batu. Dia sebenarnya tanah tapi menjadi batu dan biasanya digunakan untuk pengobatan di Mesir ini. Ya kan? Nah, di sini yang tidak boleh kalau misalnya dia masih dalam bentuk batu. Tapi kalau yudaku bihaitsu apa yasiru lahu gubar, maka boleh. Oke. Jadi ada berapa perbedaannya? Jadi itu. Berarti tifel ini tidak ada khilaf sebenarnya. Cuman di sini nanti Imam Syarqawi membedakan, di sana ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli, dan kemudian beliau mendatangkan al-jam'u bainal qaulaini sehingga sebenarnya tidak ada khilaf. Walhasil tifel itu bisa digunakan untuk apa? Tayamum, dan juga bisa digunakan untuk ghuslun najasah. Syaratnya kalau di tayamum harus yudaku bihaitsu lahu ghubar. Oke, yudaku bihaitsu lahu ghubar. Oke, selesai masalah turab. Oke, sekarang masalah cara menggabungkan antara apa? Menggabungkan antara air dan ketika mencuci najasah apa? Najasah mughalladah ini. Ketika apa? Mencampur antara apa?
antara air dan tanah, mencampur antara air dan tanah. Oke, jadi harus dicampur. Dan cara campurnya ada 3 cara. Oke, ada 3 cara. Kita baca yang di Syekh Bajuri dulu. Qal wahasilul kaifiyat. Oke, wahasilul kaifiyat al-masju wa wahasilu kaifiyatil masji, wahasilu kaifiyatil masji. Cara-cara apa? Mencampur air dengan tanah. Itu ada 3, ya kan? Yang pertama, an yumzajal ma biturab qabla wad'ihi ma 'ala syai'il mutanajjis. Jadi sebelum air dan turab ini sebelum air dan turab ini diletakkan di atas benda yang mutanajis, itu dicampur dulu di tempat lain. Misalnya di dalam bekas, dicampur dulu antara turab dan air, ya kan? Setelah itu baru disiramkan. Paham? Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, au yudha'ul ma'u awwalan thumma yujba'u biturab. Nah, cara yang kedua, air dulu diletakkan di atas najis itu, baru kemudian diikuti dengan turab. Oke, tapi tentunya diikuti dengan turab. Syaratnya air itu artinya air itu tetap yatakadar. Nah kan, syaratnya air itu tetap yatakadar biturab. Oke, air itu tetap yatakadar biturab. Artinya turabnya pun harus nanti ada setelah ini kalamnya syarih di sini, yaitu yaumul mahal. Artinya perlu diperhatikan bahwasanya air yang mamzuj biturab ini kena yaumul mahal. Artinya air yang mutakadir biturab ini, air yang keruh dengan turab ini, kena sampai ke seluruh bagian yang terkena najis. Ya kan? Jangan nanti turab diletakkan di atas di atas najis, tapi ketika disiram air, ada sebagian air yang mutakadir, ada sebagian air yang ghairu mutakadir. Ada air yang keruh, ada yang air tak keruh ketika mengalir. Maka yang tak keruh itu tak dikira sudah mamzuj biturab. Oke, maka air yang keruh dengan air ini kena air yang keruh dengan air yang keruh dengan turab ini kena yaumul mahal, mesti melewati semua bagian yang terkena najis. Paham ya? Paham. Oke, jadi kalau misalnya ini untuk yang cara yang kedua ini, misalnya letakkan air dulu, kemudian turab, ya kan? Kemudian turab itu tetap Tetap disyaratkan Disyaratkan airnya harus yatakadar biturab. Oke, disyaratkan airnya tetap harus yatakadar biturab. Kemudian selanjutnya Dan cara yang ketiga adalah bil'aks. Bil'aks artinya letak turab dulu baru air. Oke, letak turab dulu baru air. Oke. Nah, fahadihi thalathu kaifiyat. Ini ada 3 kaifiyah, ya kan? Jadi cara yang pertama dicampur dulu di luar, dan ini yang paling afdol. Oke, dicampur dulu di luar, dan ini adalah yang paling afdol. Kemudian cara yang kedua itu air dulu baru turab, ya kan? Yang ketiga Yang ketiga adalah turab dulu baru air. Oke, ada 3 cara. Oke, masing-masing cara ini ada keadaan-keadaan yang mana dia boleh menggunakan cara ini dan mana yang dia tak boleh menggunakan cara ini. Maka dikatakan di sini, fahadihi thalathu kaifiyat. Tsumma. Nah, ini keadaan-keadaannya. Tsumma. Sekarang dilihat najasah yang ada di atas najasah yang mau dibasuh itu. Dilihat najasah yang mau dibasuh itu mempunyai 3 keadaan. 3 atau 4. Oke, keadaan yang pertama itu najasahnya masih ada jiremnya, masih ada ausofnya, dan masih ada jiremnya dan masih ada ausofnya. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, jiremnya sudah ada, tapi ausofnya masih ada.
jiremnya sudah tidak ada, tapi ausofnya masih ada, dan tempatnya itu yang mutanajis itu rotab, artinya basah. Oke. Keadaan yang ketiga, jiremnya sudah tidak ada, jiremnya sudah tidak ada dan ausofnya juga sudah tidak ada, tetapi tempatnya itu jaf, kering. Keadaan yang ketiga, yang keempat, jiremnya tak ada, ausofnya juga tak ada. Oke, jiremnya tak ada dan ausofnya juga tidak ada. Jadi ada berapa keadaan? Ada 4 keadaan. Oke. Sekarang dari 4 keadaan ini kita lihat masing-masing itu boleh menggunakan cara yang mana. Oke, masing-masing itu boleh menggunakan cara yang mana. Dikatakan di sini in lam yakun, thumma in lam yakun fil mahalli jirmun najasah. Ya kan? Berarti apa? Kalau misalnya di tempat di mutanajis itu jiremnya sudah tidak ada, tapi ausofnya masih ada. Oke, itu nanti ada di belakang walau ma'abaqoil ausof. Artinya ini dia cakap artinya kering. Seakan-akan Syekh Bajuri nak cakap dua halah ini. Karena walau ma'abaqoil ausof itu berarti ghoyah yang menunjukkan bahwasanya beliau ingin mengatakan bahwasanya ini keadaan ketika jirem najasah itu tidak ada, sama ausofnya itu masih ada atau ausofnya tidak ada. Oke, ausofnya ada ataupun ausofnya tidak ada. Oke, wakana jafan, ya kan, wakana jafan dan tempatnya itu jaf, kering. Maka kata Imam Bajuri berarti ini berbicara tentang keadaan ausof dan jirem tidak ada, dan keadaan keadaan jirem tidak ada tapi ausof juga ausof masih ada tapi keadaannya jaf, kering. Oke, maka apa kata Imam Bajuri? Kafa kullun minat thalath. Maka dari 3 cara ini semuanya boleh digunakan. Dari 3 cara ini semuanya boleh digunakan. Oke. Kemudian wa in kana fil mahalli jirmun najasah, maka ini berbicara tentang ketika jirem itu ada, yaitu keadaan yang pertama. Ya kan, kalau jirem ada pasti ausofnya ada. Ya kan? Wa in kana fil mahalli jirmun najasah. Tapi kalau di tempatnya itu ada jirmun najasah, maka lam yakfi wahidatun minats thalath. Lam yakfi wahidatun minats thalath. Jadi ini ada 2 keadaan di mana dia mutlak. Imma yakfi fihi aswar ats-thalath, dan keadaan di mana la yakfi ayyi suratin minats thalath. Ya kan, layak fi ayu surah minat salas kalau jirmun najasah masih ada, dan yakfi yakfi kullu suwar minat salas kalau misalnya kalau misalnya jirem sudah tidak ada dan tempatnya itu jaf, sama ausofnya itu ada atau ausofnya tidak ada. Oke, mafhum ya, ini halatul itlaq. Oke, selanjutnya wa in kana al mahal. Oke. Walau zalal jirem, walau zalal jirem, tapi ausof masih ada, ya kan? Fa in kanal mahallu radban, dan keadaannya itu tempat mutanajisnya itu dia basah. Oke, maka kafa kullun minal ulayain. Maka kafa kullun minal ulayain, yaitu yaitu imma yumzaj khorijal mahal, artinya dicampur sebelum disiramkan, atau meletakkan air dulu baru turab. 2 itu sah. Tapi wala yakfi wad'u turab awalan, yaitu keadaan cara yang ketiga itu tidak boleh kalau misalnya jiremnya ausofnya masih ada dan rodban. Oke. Awalan thumma ijba'ahu bil ma, ya kan, thumma ijba'ahu bil ma. Jadi ini tidak boleh. Wa kadza fi taqriri Syekh Awad wartadahu Syekhuna. Oke, Syekhuna di sini siapa? Syekhuna di sini zahirnya Imam Hifni. Oke, wastadhar atau Kuisni enggak tahu. Wastadhar yang jelas bukan Imam Syarqawi, karena di sini Imam Syarqawi punya kalam lain.
Oke, wastadhara ba'dhum annahu yakfi haitsu la awsaf li'annal warid lahu quwwah. Jadi sebagaimana Imam Syarqawi cakap bahwasanya apa? Cukup untuk cara yang ketiga ini kalau misalnya ausaf itu tidak ada. Artinya ausaf tidak ada dan jirm tidak ada, walaupun mahalnya itu rotban, itu tetap boleh apa? Tetap boleh menggunakan cara yang ketiga. Tetap boleh menggunakan cara yang ketiga. Oke, ini kalamnya Imam Bajuri. Nah, sekarang kita coba kalamnya Imam Syarqawi. Ada perbedaan sedikit antara kalamnya Imam Bajuri sama kalamnya Imam Syarqawi. Imam Syarqawi cakap wal hasilu annal masjalahu thalathu kaifiyat. Al awal an yumzajal ma' wa turab ma'an thumma yudha ala mawdi'in najasah. Hadhihi afdalul kaifiyat wa fi hadhil halah law kanatil awsaf mawjudah min ghairi jirmin wa subba, berarti disyaratkan harus apa? Harus min ghairi jirmin. Imam Syarqawi juga mensyaratkan apa? Min ghairi jirmin wa subba alaihal ma' al mamzuj bit turab fa in zalat bitilkal ghuslah. Kalau dengan sekali siram itu semuanya hilang, ya kan, maka apa? Husibat wahidah, ya kan, husibat artinya mulai dihitung satu, wa illa fala. Tapi kalau misalnya tidak hilang apa ausofnya itu tidak hilang, maka tak dikira satu. Oke. Nah, oke, selanjutnya atsaniyah. Kita langsung ke atsaniyah, itu nanti kita bahas sendiri. Oke, an yudha'at turab ala mawdi'in najasah thumma yudha'ul ma'. Jadi ini turab dulu. Jadi kalau di Bajuri ini halah yang ketiga. Oke, halah yang ketiga kalau di Bajuri. Ini di Imam Syarqawi halah yang kedua. Ya kan, atsaniyah an yudha'at turab ala mawdi'in najasah thumma yudha'ul ma' alaihi wa yumzaja qoblal ghusl. Ini yang ana bilang, wa yumzaja qoblal ghusl. Jadi supaya apa? Supaya yatakadar dulu. Ya kan, bukan terus apa turab diletakkan kemudian dialirkan. Jadi ketika dialirkan itu turab apa? Airnya kena yatakadar dulu. Makanya di sini dikatakan apa? Wa yumzaja qoblal ghusl, ya kan? Tsumma yudha'ul ma' alaihi wa yumzaja qoblal ghusl. Jadi di atas najasah itu dijadikan mutakadir airnya. Di atas najasah itu airnya dijadikan mutakadir. Oke, kemudian apa? Wa fi hadhil halah, dan di dalam keadaan ini yushtaratu apa? Zawalu jirmin najasah, oke, sama wa wasfuha min ta'min wa launin wa rihin qoblal wat'i. Jadi apa? Imam Syarqawi mengatakan ini sama yang di sini yang qaul yang kedua, bahwasanya apa? Bahwasanya cara yang yang turab dulu baru air ini itu sah digunakan. Kalau apa, walaupun turab dulu, walaupun mahalnya itu apa, rotab, dengan syarat jirem tak ada, ausaf juga tidak ada. Sama seperti kaul yang kedua yang dikatakan di sini. Makanya di sini Syekh Syarqawi setelah itu mengatakan apa? Oke, nanti. Oke, kita ats-tsalitsah dulu. Aksus tsaniyah bi an yudha'al ma' awalan tsumma turab wa yumzaja qoblal ghusli. Wa fi hadhil halah la yushtaratu zawalul awsaf an-najasah wala jirmuha. Ini perbedaan lagi sama Imam Bajuri. Di yang kedua, apa, di yang masalah air dulu baru apa? Air dulu baru apa? Baru turab. Itu Imam Syarqawi tidak mensyaratkan zawalul jirm. Tapi Imam Bajuri mensyaratkan zawalul jirm. Makanya Imam Syarqawi bilang apa? Wa fi hadhil halah la yustaratu zawalu awsafin najasah wala jirmuha awalan. Hatta jirmnya masih ada kalau air dulu yang dialirkan baru turab. Ya kan? Kata Imam Syarqawi boleh. Kata Imam Syarqawi apa? Boleh. Nah, kenapa? Li'annal ma'aqwa bal huwal muzil wa innamat turabu syart. Kemudian beliau mengatakan wala yadurru fi hatainil halataini baqa'u rutubatil mahal wa in kana najisan.
Ya kan, baqa'u rutubatil mahal itu tidak ada masalah sama. Jadi Imam Syarqawi tidak mempunyai perbedaan antara jaf rotab. Jaf rotab itu tidak ada tafsir itu di inda apa? Inda Imam Syarqawi. Imam Syarqawi bilang apa? Wala yadurru fi hatainil halataini, yaitu turab dulu atau air dulu. Itu apa? Baqa'u rutubatil mahal wa in kana najisan. Kenapa kok tidak masalah menurut Imam Syarqawi? Idzit tahurul warid 'alal mahal, idzit tahur al warid 'alal mahal bakin 'ala tahuriyatihi li annal warid lahu quwwah. Oke? Paham ya? Paham ya? Jadi di situ ada perbedaan antara apa? Antara Imam Romli dan Imam Syarqawi. Tapi sebenarnya hasil yang ada di Imam Bajuri ini ada kuyut yang hilang. Ada kuyut yang hilang. Yang mana antum bisa dapatkan di hasilnya yang ada di Hasyiah Termasi lebih bagus daripada hasil yang ada di Hasyiah Bujermi. Ya kan, kalau di Hasyiah Bujermi susah sedikit nak paham, tapi yang di Termasi senang nak paham. Oke? Nah, nanti antum rujuk sendiri karena waktu tak cukup. Oke? Nah, udah 3.20 dah. Oke. Selanjutnya. Jadi itu yang kita nak jelaskan. Oke, bima in tahur ihdahunna mashubatun bit turab. Ta'ummul apa at-tahur bit turab at-tahur. Tadi turab at-tahur kita dah jelaskan. Oke, ya'ummul mahal. Ya'ummul mahal al-mutanajjis. Ya. Jadi apa yang ya'umul mahal al-mutanajjis itu? Halo. Oke. Ini bagus. Oke, ya'umul mahal al-mutanajjis, apa yang ya'umul mahal al-mutanajjis? Turabnya bersamaan dengan airnya. Artinya air yang mutakadir ini yang ana bilang tadi. Air yang mutakadir itu sebenarnya di kitab lain ibarahnya lebih jelas bahwasanya apa? Tadi di Imam Romli kan Imam Syarqawi kan juga cakap macam tuh. Walaupun turab dulu yang tohur, tapi harus apa? Yumzaja qoblal ghusl. Artinya apa? Sebenarnya intinya yang nak dikatakan tuh apa? Intinya yang nak dikatakan air itu mengalir di atas najasah dalam keadaan mutakadir bilma. Bit turab, dalam keadaan mutakadir bit turab. Kalau ada yang mutanajis, ketika masalah mazaj ini ada yang mutanajis, kemudian teraliri air, tapi air itu belum mutakadir bit turab, maka dikira belum terkena turab, belum ditatrib, maka kena ditatrib lagi. Paham tatrib? Tatrib itu apa? Mazaj dengan turab itu tadi. Paham ya? Oke. Selanjutnya, fa in kana al mutanajjisu bima dzukir fi ma'in jarin. Oke, sekarang berbicara masalah kaifiyah apa? Masalah 7 kali itu cemana? Nah, 7 kali itu beliau mengatakan apa? Itu 7 kali itu kita siram 1, 2, 3, 4 itu kalau misalnya kita siram biasa. Tapi boleh kita gini, ini masalah jaroyat ini ya. Masalah jaroyat. Oke, kita baca dulu. Nah, fa in kanal mutanajjisu bima dzukir fi ma'in jarin kadir kafa mururu sab'i jaroyat. Oke. Gini. Mak jarin itu termasuk apa? Termasuk air yang turun dari Hanafiyah. Air yang turun dari pipe. Itu mak jarin. Oke. Misalnya apa namanya? Misalnya biasanya kalau hujan deras Kak Mesir nih, kemudian akan keluar air pipe itu mutakadir bit turab. Pernah terjadi tak di sini? Ya kan? Biasanya di Darosah atau di mana dia akan mutakadir bit turab. Maka cukup dengan meletakkan benda najis itu yang terkena najis anjing itu di atas pipe itu sab'u jaroyat. Artinya air pipe itu kan yajri, ya kan? Maka dengan dilewati dengan air pipe itu 7 kali, tak mesti maju mundur gini, saat gini tak. Tapi cukup ditunggu gini sampai kira-kira sudah dilewati oleh sab'u jaroyat. Nah,
Tapi kalau kita siram macam ini kan tak boleh ada sab'u jaroyat, ya kan? Tidak boleh. Boleh juga sebenarnya ada sab'u jaroyat. Boleh tak? Boleh ada sab'u jaroyat. Ketika kita siram macam ini, misalnya ini kita gelar di sini ya, ya kan? Kita siram pertama, ya kan? Ketika kita siram, dia kan ada jaroyatnya, paham tak? Maka itu sebenarnya bisa dilewati sab'u jaroyat. Tapi pakai yang yakin aja, nggak usah aneh-aneh. Tapi yang jelas kalau misalnya antum masukkan itu tadi macam di pipe, ya kan? Atau jaroyat, paham jaroyat ya? Jaroyat itu aliran air. Jaroyat itu apa? Sab'u jaroyat, gelombang. Nah, gelombang air itu kan ada gelombangnya, ya kan? Walaupun pipe itu kan juga dia tak lurus macam nih, dia agak macam nih, oke? Nah, dia ada jaroyatnya sebenarnya. Ada gelombangnya. Ya kan, demikian juga sungai, walaupun setenang apapun itu sungai, dia tetap ada gelombangnya. Oke, dia akan tetap ada gelombangnya atau parit. Nah, maka apa? Maka air ini apa? Maka kalau misalnya kita masukkan kita masukkan benda yang najis ini ke dalam, atau kita basuh dengan air yang mengalir, maka cukup dengan dialiri oleh 7 gelombang, sab'u jiryat. Kalau di sini dobitnya kok jiryat ya? Betul, jiryat. Jaroyat nana ingatnya. Kenapa di sini jiryat? Bikasril jim. Ya betul. Jiryat wasukun. Oke, jiryat. Sab'u jiryat. Yaitu dengan 7 apa? Dengan 7 gelombang. Dilewati dengan 7 gelombang, maka itu sudah cukup kalau airnya itu mengalir. Oke? Kemudian kafa murur sab'i jiryat. Oke, alaihi ay alal mutanajjis ini bila ta'fir. Apa ini? Oke, bila ta'fir ini ala ma'in jarin kadir. Jadi air yang mengalir, dan air yang mengalir itu keruh. Macam yang ana bilang tadi, Kak, pipe selepas hujan deras, Kak Mesir nih biasa pipe keluarkan apa? Air yang keruh. Ya kan, air yang keruh, yang mana keruhnya itu keruh debu, keruh turap, ya kan, bukan keruh karat. Tahu keruh karat? Nah, biasa ada keruh karena karat, warnanya coklat warna karat, ya kan. Ada keruh turap, ya kan, ada keruh turap lain lagi. Nah, kemudian selanjutnya, jadi di sini kadir, di sini keruhnya dengan keruh turap. Nah, kafa murur sab'i jiryat alaihi bila ta'fir. Kenapa kok bila ta'fir? Karena sudah kadir. Ya kan, karena sudah kadir, sudah mutakadir airnya. Oke? Mana tadi? Bila ta'fir. Idza lam tazul ain wa idza. Oke, sekarang masalah bila kita mengira dia 1 2 3 4 5 6 7 itu bila kita kira. Oke. Mana tadi? Wa idza lam tazul ainun najasah al-kalbiyah illa bisittin matalan husibat kulluha ghaslatan wahidatan. Husibat kulluha idza lam tazul ainun najasah husibat kulluha ghaslatan wahidatan. Husibat kullaha. Di situ kullaha apa kulluha? Kulluha. Oke, husibat kulluha. Naib fa'il. Husibat kulluha ghaslatan wahidatan. Dikira 1. Oke. Apa yang dimaksud dengan ainun najasah di sini? Oke, ini ibarah ghalib kitab menggunakan kata ainun najasah. Tapi biasanya ketika disebut ainun najasah itu yang dimaksud adalah jirem. Tapi yang dimaksud dengan ainun najasah di sini bukan ain yang dia adalah muqabil ausof, ya kan? Tapi yang dimaksud dengan ain di sini adalah al-ainiyah. Yang dimaksud dengan ain di sini adalah al-ainiyah, ai ma yashmalul ausof. Artinya kalau jiremnya tidak ada, tapi ausofnya itu masih ada, itu tetap dikira belum boleh dikira 1. Oke? Makanya di sini Syekh Bajuri cakap apa di sini? Nah, idza lam tazul ainun najasah ila akhiri hadza fil ain allati hiyal jirm
Wa amal awsaf falau lam yazul illa bisitin husibat sitan. Maka apa? Makanya Imam Syarqawi mengatakan apa? Imam Syarqawi mengatakan yang dimaksud dengan ain ketika dikatakan idza lam tazul ainun najasah, Imam Syarqawi mengatakan ai ma qabalal hukmiyah. Ai ma qabalal hukmiyah. Artinya yang dimaksud dengan ainun najasah di sini, maksud dari ain di sini adalah al-ainiyah, yaitu an-najasah al-ainiyah. Yaitu apa an-najasah al-ainiyah itu? Malah jirm au rih au laun au ta'am. Ya kan? Selama ada jirmnya atau ada ausofnya, itu yang dimaksud dengan ainun najasah di sini. Oke, yang dimaksud dengan ainun najasah di sini. Maka bila mulai dikira mulai satu itu siraman pertama itu bila mulai dikira. Kalau misalnya dengan siraman itu hilang ain dan ausofnya. Ain dan ausofnya hilang. Ketika ain dan ausofnya hilang, maka siraman yang menghilangkan ain dan ausofnya, bukan siraman setelahnya, siraman yang menghilangkan ain dan ausofnya itulah yang mulai dikira satu. Oke? Nah, artinya dia adalah apa? Air yang menghilangkan najasah hukmiyah. Karena ainiyah pun artinya gini, ainiyah dia mempunyai hukum hukmiyah ketika apa? Ketika semuanya itu hilang dengan apa? Dengan sekali siraman. Seperti misalnya percikan air kencing anjing. Itu kan ain dan ausofnya hilang dengan satu siraman, ya kan, jirm dan ausofnya hilang dengan satu siraman, maka dia meskipun ainiyah tapi laha hukmu al-hukmiyah. Oke, paham ya? Sebagaimana yang udah Anda jelaskan di Safinah juga. Oke, mafhum itu. Wa idza lam tazul ainun najasa al-kalbiyah illa bisit. Artinya kalau ain dan ausofnya itu tidak hilang walaupun sudah 6 kali siraman. Oke, walaupun sudah 6 kali siraman antum siram tapi ausofnya masih ada, apalagi ainnya masih ada, maka belum dikira satu siraman. Walaupun antum sudah siram 1000 kali, ya kan? Kecuali nanti masuk ke halatut ta'assur atau halatut ta'adzur. Misalnya terkena darah anjing, ya kan? Terkena darah anjing. Darah anjing ini salah satu yang biasanya masuk ke dalam halatut ta'assur atau masuk dalam halatut ta'adzur, ya kan? Karena dia warnanya sulit hilang. Banyak baju-baju yang tidak boleh hilang karena ada bercak darah. Nah, itu. Maka ketika dia dihad dan kors tidak bisa hilang, dikikis tak boleh hilang, maka dia masuk ke halatut ta'assur dulu. Ya kan, ta'adzur itu nanti kalau misalnya di situ bau darahnya masih ada, baru, atau ta'mu darahnya masih ada juga, baru itu harus sampai halatut ta'adzur yang mana tak boleh hilang kecuali dipotong. Oke, mafhum ya? Maka itu tadi. Jadi husibat sitan, selama belum hilang jirm dan ausofnya, belum dikira satu siraman lagi. Oke, sampai hilang ausofnya atau masuk ke dalam halatut ta'assur atau masuk ke dalam halatut ta'adzur, baru mulai dikira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kemudian husibat kulluha ghuslatan wahidatan. Kemudian selanjutnya wal ardut turabiyah. Wal ardut turabiyah, yaitu apa? Al ardut turabiyah la yajibut turabu fiha 'alal asah. Kalau misalnya ada tanah, oke, tanah yang mana tanah itu adalah ardut turabiyah, karena ard atau tanah itu bisa dia ada al ardur romliyah dan ada al ardul turabiyah dan ada al ardul hajariyah. Itu apa yang disebutkan Imam Syarqawi. Imam Syarqawi mengatakan ketika inda qaulihi al ardut turabiyah kharaja bihi al ardul hajariyah war romliyah. Oke?
Apa maksudnya ardut turabiyah itu? Ardut turabiyah di sini maksudnya adalah tanah yang di situ adalah apa? Turab. Bukan tanah atau tempat tanah yang di situ adalah hajar. Ya kan? Macam misalnya aspal. Oke? Aspal. Tahu aspal? Tak tahu aspal. Apa ini antum bilang apa? Term apa? Antum sebut apa ini? Jalan raya ini apa namanya? Hah? Tata. Oke? Itu apa? Itu al-ardut tariyah. Nah, artinya dia hajariyah lah. Kita sebut apa? Hajariyah. Artinya dia bukan turabiyah. Ya kan? Atau romliyah macam di pantai. Romliyah. Tapi sebenarnya ibrohnya bukan masalah dia ardunya itu turabiyah ataupun ardunya hajariyah ataupun ardunya tariyah itu apa? Romliyah itu. Tapi ibrohnya di art itu ada gubar turabnya apa enggak? Karena di jalan raya ini meskipun dia artnya itu hajariyah, tapi kan ada gubar turabnya. Nah, itu jadi ibrohnya di situ. Nah, la tadhhab ba'idan. Ya kan, jangan tertipu dengan jangan bukan tertipu tapi terlalu dohiri dalam memahami teks. Oke, pahami ibroh dari setiap masalah. Oke, wal ardu turabiyah la yajibut turabu fiha alal asoh. Jadi ardu turabiyah ini tadi artinya tanah yang ada turabnya, ya kan, atau tempat yang ada turabnya itu apa? Itu tak perlu ditatrib. Tak perlu ditatrib artinya apa? Cukup siram 7 kali saja. Karena dia adalah turab. Karena dia sudah ada turabnya. Artinya enta siram airnya langsung yatakadar bit turab. Oke? Maka ardu turabiyah itu tadi tidak perlu tidak perlu ditatrib, tidak perlu ditambah turab lagi. Karena dia sudah ada turabnya. Ya kan, apalagi memang itu art yang turabiyah, bukan hajariyah atau romliyah. Kalau hajariyah sama romliyah mungkin kita masih perlu tengok itu turabnya cukup atau tak yang ada kat situ. Siapa tahu lepas disapu turabnya tinggal sedikit, ya kan, layu kadirma, lain cerita. Oke? Tapi untuk yang ardu turabiyah yang dia memang dari tanah, ya kan, itu la yahtaj ila tatrib. La yahtaj ila tatrib. Oke, la yahtaj ila tatrib artinya tidak perlu turab. Oke, tidak perlu turab. Kemudian jam berapa ini? Anak tafsir lagi. Oke, masih boleh tafsir. Oke. Kita lihat. Kemudian sekarang ada 3 masalah. Ada berapa masalah? Ada bolehlah 2 masalah atau 3 masalah. Yang pertama di dalam hasyiah, walau intaqala minha syai'un ila ghairiha. Kalau misalnya dari yang dibasuh ini ada yang berpindah ke tempat lain, ya kan? Ada yang berpindah ke tempat lain. Apa ini yang berpindah ke tempat lain ini? Misalnya, artinya ketika kita membasuh, kan airnya itu kan nyiprat. Tahu nyiprat? Terpercik. Terpercik kemana? Bisa terpercik ke dinding, bisa terpercik ke kita sendiri, bisa terpercik kemana-mana. Oke, hukum yang terkena percikan ini seperti apa hukumnya yang terkena percikan ini? Oke? Tengok ini. Maulana cakap apa? Walau intaqala minha syai'un, ai intaqala min minan najasa itu, minha. Oke, minha ini dia marjaknya masih mubham, ya kan? Walau intaqala, makanya nanti habis itu ditafsir fa in urida. Minha itu minan najasah atau minal ma'al mamzuj biturab, ya kan? Bukan bendanya yang berpindah. Oke? Nah, walau intaqala minha syai'un ila ghairiha, ya kan? Syai'un ila ghairiha artinya terpercik. Oke. Sekarang yang terpercik ini ima airnya, ima turabnya. Oke? Yang terpercik ini bisa airnya, bisa turabnya. Maka cemana? Fa in urida tathhirul muntaqilu minatin. Ini cakap masalah tin.
Oke. Kalau yang mau dibersihkan itu atau yang ditathir, yang nak disucikan itu al-muntakil minatin. Al-muntakil minatin. Jadi yang berpindah ini, yang loncat ini tinnya. Yang loncat ini adalah apa? Yang terpercik ini adalah turabnya. Paham? Turab yang digunakan untuk apa? Membersihkan ini tadi. Dia loncat, menempel di pakaian ataupun di tembok. Oke. Kemudian muncul pertanyaan, oke, sekarang ente mau apa? Mau bersihkan ini. Oke, ente mau bersihkan ini. Yang mau dibersihkan apa? Tinnya atau temboknya atau bajunya? Kalau misalnya yang mau disucikan itu adalah tinnya itu nak enta buat tohir. Oke, tinnya yang enta nak buat tohir, bukan temboknya. Tinnya yang enta nak buat tohir. Itu tadi maksud dari fa'in urida tathirul muntakil minatin. Nah, lam yajid tatribuhu, maka tak wajib turab lagi. Tin itu tak perlu ditatrib. Karena tadi apa? Al-ardu turabiyah la yajibu turab. La yajibu fihid turab. Itu kalau ente nak bersihkan apa? Tinnya itu tadi. Wa in urida tathirul muntaqilu ilaihi al-muntaqalu ilaihi. Wa in uridat tathirul muntaqalu ilaihi, yaitu kalau yang enta nak sucikan itu adalah dindingnya, yang enta nak sucikan itu adalah baju yang terpercik, atau yang enta nak sucikan itu adalah tangan yang terpercik, terkena percikan, maka yajibut tatrib. Mana? Wajabat tatribu. Masalah, oke? Selesai ya. Oke, wajibat tatribu. Oke. Kemudian selanjutnya, walau taqayyara min ghasalati ghairil ardi turabiyah. Ini tadi masalah itu tadi, kalau masalahnya adalah yang yatatoyar itu minal ardi turabiyah. Ya, minal ardi at-turabiyah. Sekarang kalau walau tatoyara min ghasalati ghairil ardi turabiyah syai'un ila nahwi tsaub. Oke, tadi itu yang kita cakap masalah kalau kita membersihkan ardi turabiyah. Dia yang yantakil, yang terpercik, karena dia ardi turabiyah bisa tinnya. Ya kan? Dan tinnya kita nak sucikan. Atau apa yang terkena percikan. Tapi sekarang ini selain di ardi turabiyah, macam minta basuh kak sumur atau kak tandas atau kak mana. Oke. Kemudian apa? Terpercik. Tatoyaro, terbang-terbang. Terpercik maksudnya. Oke, min ghasalati ghairil ardi turabiyah, dari air cucian atau air basuhan najis itu tadi. Ya kan? Selain apa yang dibasuh itu bukan dari ardi turabiyah, benda lain. Oke, syai'un ila nahwi tsaub, ke pakaian misalnya, atau ke tangan misalnya, atau ke dinding-dinding tandas misalnya, atau dinding-dinding sumur. Bahaya kalau masuk sumur. Oke. Maka apa yang wajib dilakukan? Ghasalal mutatayyaru ilaihi, ghasalal mutatayyaru ilaihi biqadri ma baqiya minal ghasalat. Maka apa? Maka yang terkena percikan ini kena dibasuh. Dibasuh cemana? Dibasuh berapa kali? Kena turab atau tak? Dibasuh, tengok dia terpercik apa? Terpercik